Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ke pertemuan ketiga ini tentang histogram dan filtering. Nah, silakan nanti disimak sampai akhir videonya. Di sela-sela video nanti saya akan memberikan sebuah instruksi atau pertanyaan di mana eh, teman-teman harus memperhatikan itu dan nanti wajib melaporkan jawabannya di grup WA gitu ya sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan. Baik, eh, kita langsung mulai aja di sini. Jadi kemarin kita sudah berkenalan dengan apa itu citra digital gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi histogram dan filtering. Nah, kaitannya dengan histogram dan filtering itu keduanya itu sama-sama tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari sebuah citra. Nah, kenapa? Karena gambar atau citra digital yang kita dapatkan, baik itu dari kamera maupun dari HP, ketika kita mengambil sebuah objek, itu tidak serta-merta hasilnya itu selalu bagus. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah sebuah metode atau sebuah tahapan yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas citra digital itu sendiri. Nah, kita mulai dulu dari yang namanya histogram. Ya, sesuai dengan namanya ya, histogram itu yang berarti memang itu ada sebuah diagram batang gitu ya, histogram, yang fungsinya itu untuk mengetahui ciri-ciri atau mengetahui karakteristik sebuah citra digital yang kita miliki. Atau lebih sederhananya, kita bisa mengetahui persebaran dari nilai derajat keabuan sebuah citra pada sebuah nilai derajat keabuan pixel, sorry, maksud saya, pada sebuah citra digital. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kemarin kan kita sudah belajar ada beberapa jenis citra ya. Yang contohnya yang paling mudah itu adalah grayscale, di mana dia ada citra 8 bit sehingga memiliki variasi warna 256, yaitu dari 0 sampai 255. Nah, nilai yang semakin kecil itu bahwa artinya itu citranya itu semakin gelap dan nilai yang semakin besar itu semakin terang. Nah, histogram citra ini fungsinya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa dominasi sebuah eh, dari sebuah citra itu didominasi oleh nilai pixel yang tinggi atau yang rendah, kayak gitu. Nah, selain itu juga histogram ini juga menjadi sebuah alat bantu yang berharga untuk meningkatkan kualitas citra digital nantinya. Nah, itu sebagai tolak ukur. Kita ingin melakukan sebuah tahapan preprocessing, itu menggunakan apa? Berdasarkan dari hasil histogram citra kita. Nah, untuk citra digital RGB, tentunya bahwa dia terdiri dari 3 channel warna, yaitu red, green, blue, yang artinya pasti dia juga akan memiliki histogram 3 juga jumlahnya. Histogram untuk warna red, green, dan juga untuk yang blue. Nah, ini contohnya untuk yang gambar sebelumnya tadi itu ya. Dari gambar ini ternyata histogram citra untuk warna merah, biru, dan hijau itu hampir sama kecenderungannya atau komposisinya seperti itu ya. Nah, kemarin teman-teman mungkin masih ingat tentang citra Lena itu ya, dari dimana itu adalah sebuah eh, identik dengan ciri-ciri citra yang ideal atau citra yang memiliki kualitas yang baik, di mana bahwa persebaran warna di sini, persebaran derajat keabuannya itu hampir merata di seluruh pixel. Jadi baik antara 0 di sini hingga ke 255 itu hampir ada atau merata. Itu adalah salah satu indikasi bahwa citra itu memiliki kualitas yang baik. Nah, sesuai dengan gambar yang tadi juga,
Citra Lena ini karena dia itu adalah citra RGB atau citra 24 bit, dia tentunya juga memiliki 3 channel warna, yang artinya juga pasti memiliki 3 histogram. Nah, untuk yang red digambarkan seperti ini, yang green seperti ini, dan blue seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa membuat histogram dari sebuah citra yang kita miliki? Nah, itu caranya kita bisa melakukan perhitungan dengan membagi jumlah piksel yang memiliki derajat keakuan I, gitu ya. Jadi derajat piksel yang memiliki jumlah piksel yang memiliki derajat keakuan I itu akan kita bagi dengan jumlah seluruh piksel yang terlibat di dalam sebuah citra tersebut. Nah, misalnya ini ya. Jadi misalnya kalau ada contoh, oke sebentar. Misal di sebuah citra ini nilai piksel 0 itu muncul 8 kali. Nah, itu yang kita anggap sebagai NI di sini. Sehingga ketika kita menghitung H0 atau probabilitas kemunculan piksel 0 itu sama dengan jumlahnya berapa kali muncul, yaitu misalnya 8 kali muncul, 0 dibagi dengan N. N itu adalah jumlah variasi dari warna atau derajat keabuan sebuah citra. Kalau kita menghitung citra yang grayscale, tentunya itu variasinya ada 256, gitu ya. Sehingga 8 dibagi dengan 256. Nah, otomatis probabilitas kemunculan nilai piksel 0 dalam citra tersebut adalah 8/256. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa plotting ke dalam sebuah grafik atau sebuah koordinat. Nah, ada contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini tadi ya, ternyata dari kita menghitung sebuah citra ini, di mana itu hanya terdiri dari 16 variasi warna, ya, atau 16 buah derajat keabuan, dimulai dari 0 sampai dengan 15, yang tentunya itu akan menjadi apa namanya, variasi warnanya, gitu ya. Nah, kemudian di sini sesuai rumusnya tadi, yaitu ketika kita ingin menghitung nilai piksel tertentu, itu kita sebut sebagai I, yaitu rumusnya adalah NI dibagi dengan N. Nah, NI sendiri ini itu adalah nilai yang akan kita hitung. Misalnya kita akan menghitung piksel 5. Piksel 5 di sini ternyata di citra kiri ini munculnya 3 kali. Sehingga 3 akan dibagi dengan jumlah keseluruhan piksel yang ada di sini. Atau kita bisa menghitung ukurannya ya. Ukurannya ini adalah 8 kali 8. Sehingga 8 kali 8 adalah 64. Nah, untuk citra atau piksel 5 itu kemunculannya probabilitasnya adalah 3 dibagi dengan 64 atau ketemunya adalah 0,0468 sekian. Nah, hasil dari probabilitas nilai piksel ini dari 0 sampai 15 ini, jika kita jumlahkan keseluruhannya itu akan bernilai 1, gitu ya. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan ini, kita tinggal plotting membuat sebuah diagram, di mana di sini skalanya dari 0 sampai 1, gitu ya, karena ini rentangnya hanya antara 0 sampai 1, dan untuk yang sumbu mendatar atau X-nya itu adalah nilai-nilai dari pikselnya, yaitu dari 0 sampai dengan nilai ke-15, gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan histogramnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian informasi penting dari histogram ini ya. Jadi histogram yang telah ternormalisasi itu akan memberikan banyak informasi, gitu. Nah, informasinya tentunya kita akan mengetahui ternyata citra kita itu seperti apa kondisinya, gitu. Apakah nilai derajat keabuan yang kecil itu mendominasi atau bahkan didominasi oleh nilai piksel yang besar, yang artinya itu adalah citra yang memiliki derajat keabuan cerah, gitu ya, atau terang. Nah,
Sehingga dari hasil histogram itu tadi, informasi pentingnya akan kita peroleh seperti ini, di mana ada yang disebut sebagai citra underexposed pada citra gambar A itu, yang artinya adalah citra tersebut didominasi oleh citra-citra atau derajat pixel yang kecil nilainya atau mendekati 0. Nah, kemudian untuk yang B atau citra overexposed itu didominasi oleh nilai pixel yang dominannya itu mendekati 255. Nah, artinya itu pasti cerah gitu ya. Nah, citra yang normal itu bisa digambarkan atau visualisasinya bisa dilihat pada citra gambar yang C. Hampir sama dengan citra yang lain tadi ya, di mana persebarannya itu hampir merata atau membentuk sebuah lembah. Gitu. Nah, kalau yang D itu termasuk ciri-ciri untuk citra yang brightness dan high contrast. Itu gambarnya kurang lebih seperti itu. Sehingga berdasarkan dari nilai histogram citranya, itu citra itu dapat dibedakan berdasarkan kontrasnya ya. Ada citra gelap. Ya, citra gelap pastinya dari histogramnya ini cenderung probabilitas kemunculannya itu didominasi oleh citra-citra dengan angka yang kecil. Ada di sebelah kiri. Kemudian citra terang, itu ciri-cirinya dominasinya ada citra atau pixel di angka yang tinggi. Atau mendekati 255 atau berada di sebelah kanan. Lalu untuk kontras rendah seperti ini ya. Jadi ranknya antara 74 sampai 224. Dan kontras tinggi itu hampir menutup seluruh keseluruhannya dari antara 0 sampai 255. Gitu. Nah, sehingga kita akan lebih presisi mendapatkan informasi mengenai kira-kira karakteristik citra kita yang kita miliki seperti apa. Misalnya ternyata terlalu gelap, kita bisa tingkatkan kecerahannya, bisa meningkatkan brightness-nya, sehingga untuk mempermudah proses analisisnya. Nantinya itu histogramnya akan merata ke sebelah kanan, tidak hanya sebelah kiri saja, karena dari gelap kita coba terangkan, gitu. Nah, oke, mengenai itu di sini saya meminta untuk teman-teman yang NPM-nya ganjil, silahkan nanti bisa menuliskan di grup perbedaan citra berdasarkan dari kontrasnya. Silakan nanti dituliskan di grup untuk NPM yang ganjil. Nah, untuk yang genap nanti tunggu dulu ada di section berikutnya. Oke, kemudian dari informasi penting ini juga, ini kita juga bisa mencari nilai rata-rata derajat gabungan. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira dari citra kita itu rata-ratanya nilai derajat gabungannya berapa. Itu sangat mudah ya. Karena teman-teman ketika sudah menemukan nilai probabilitas setiap nilai derajat gabungannya, itu tinggal teman-teman kalikan. Misalnya di sini dari gambarnya, untuk citra atau untuk derajat gabungan pixel 1 itu akan dikali dengan 0,3 karena kemunculannya probabilitasnya adalah 0,3 sampai dengan citra yang terakhir. Hasilnya itu kita jumlahkan dan kita temukan nilai rata-rata derajat gabungan dari seluruh pixel di dalam sebuah citra. Nah, berikutnya untuk filtering. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai histogram. Nah, jadi histogram ini fungsinya untuk mengetahui karakteristik dari sebuah citra digital. Nah, untuk filtering sendiri, ini merupakan tahapan dari preprocessing. Ya, sama seperti dengan histogram juga. Nah, untuk filtering ini, fungsinya itu untuk mereduce atau meremove sebuah noise. Ya, noise itu adalah gangguan di sebuah citra atau perubahan intensitas derajat gabungan yang mendadak dan besar. Seperti yang saya contohkan pada pertemuan satu kemarin gitu ya, saya memperlihatkan
representasi kita menjadi sebuah matriks di mana ada nilai-nilai pixel yang bertetangga itu hampir sama, tapi ada satu kolom yang memiliki nilai derajat keabuan yang sangat tinggi, sangat berbeda dibandingkan dengan tetangga-tetangga sebelahnya. Nah, itulah yang ciri-ciri atau bisa disebut sebagai sebuah noise. Ada beberapa contoh noise. Yang pertama ada self dan paper noise, impulse, dan Gaussian noise. Ya. Nah, sehingga filtering ini sendiri itu tujuannya untuk menghilangkan noise itu. Kenapa? Karena ketika sebuah citra mengandung noise, itu akan mempengaruhi proses analisis sebuah citra kita. Nah, karena misalnya ketika kita lakukan deteksi tepi, nah itu kan berpengaruh deteksi tepi nantinya, itu mungkin ada di pertemuan berikutnya ya. Karena deteksi tepi itu akan melihat tetangga-tetangga pikselnya, nah, perubahan yang mendadak juga, tapi berkorelasi. Untuk filtering citra sendiri, nah itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang smoothing, ada yang sharpening. Jadi untuk yang smoothing ini, dia tujuannya untuk menghaluskan citra digital dan menghilangkan noise-noise-nya atau draw. Kalau yang sharpening itu untuk menonjolkan tepi-tepian sebuah citranya, sehingga yang objek akan ditebalkan tepinya, yang bukan objek akan disamarkan atau menjadi blur. Itu sama-sama dengan baik normalisasi maupun yang filtering itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari sebuah citra digital. Nah, untuk filtering sendiri itu yang pertama kita mengenal yang namanya spatial filtering atau penapisan spasial. Nah, untuk penapis spasial ini atau spatial filtering itu dihitung berdasarkan pixel tetangganya. Nah, yang termasuk dalam spatial filtering ini itu ada yang tadi ya, image smoothing atau pelembutan dan penajaman atau sharpening image. Kita masuk dulu pada yang low pass filter. Seperti namanya itu ya, low pass filter yang pastinya dia akan meloloskan nilai-nilai derajat keabuan yang low atau rendah. Tujuannya itu untuk melakukan smoothing pada image yang menekan gangguan noise. Nah, tadi kan ciri-ciri noise-nya itu ada perubahan intensitas derajat keabuan yang mendadak dan besar. Mungkin dari nilai 3 kok tahu-tahu langsung jadi 70. Nah, itu kan sangat mendadak dan besar. Nah, sehingga yang noise dengan nilai yang tinggi itu akan tersaring atau terfilter nantinya. Nah, hanya nilai-nilai pixel yang kecil aja itu yang diloloskan. Nah, contohnya ini ya, noise itu kayak ada bilik-biliknya seperti itu. Jadi kita akan sulit mengidentifikasi kayak gitu. Tapi efek dari proses filtering ini itu selain image-nya itu semakin halus atau noise-nya hilang, tapi juga mengakibatkan gambarnya menjadi blur, gitu ya. Sehingga nanti ketika teman-teman melakukan preprocessing data, itu perlu bijak. Kapan saya harus menggunakan filter, kapan tidak. Ketika memang dataset teman-teman itu nantinya memang sudah bersih dari noise, saya sarankan teman-teman tidak perlu melakukan filtering karena efeknya itu gambarnya menjadi blur. Kecuali memang dataset teman-teman itu mengandung noise ya, sehingga kita perlu menghilangkan atau meremove noise itu. Meskipun nanti efeknya juga akan juga blur, tapi itu jauh lebih baik dibanding noise-nya tidak dihilangkan. Nah, penapis rendah tadi atau lepas filter itu dia itu akan menekan nilai pixel yang tinggi tadi ya. Ibaratnya kalau saringan itu nilai-nilai derajat keabuan yang tinggi, nilai pixelnya itu akan tersaring atau tertahan. Nah, nilai-nilai yang kecil itu akan diloloskan. Sehingga
di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada perubahan intensitas yang mendadak ya. Dari yang awalnya itu urut tanggalnya itu 888, kok tahu-tahu ada 17, karena ada perubahan yang signifikan. Nah, itu kita bisa lakukan operasi konvolusi dengan kernel, atau ini contoh yang di bawah ini menggunakan min filter gitu ya. Jadi dari seluruh citra yang ada itu kita akan jumlahkan lalu dibagi dengan keseluruhan citranya. Nah, misalnya di sini ya. Jadi dengan ukuran 3 kali 3 ini kita akan jumlahkan kemudian akan dibagi dengan keseluruhannya ada 9. Hasilnya itu 9 ini akan mereplace angka 17 ini oleh derajat keaguannya. Kayak gitu. Sehingga derolnya itu akan hilang. Karena tidak ada lagi perubahan intensitas yang mendadak dan besar. Dan perlu teman-teman perhatikan juga, di sini kalau teman-teman lihat, itu kok yang berubah sebelahnya juga. Nah, jadi ini 17-nya di sini udah terhitung 9 nih, tapi kok ini juga ada 9. Kenapa? Karena memang pada proses filter ini itu juga akan berimpact pada tetangga pixel yang lain juga gitu. Karena nanti proses konvolusi itu akan melakukan operasi geser kali. Nah, beberapa penapis rata-rata atau kernel yang digunakan pada penapis lolos rendah atau low pass filter ini seperti yang ada di slide ini ya. Nah, jadi nantinya pada proses filtering ini teman-teman nanti akan mengenal yang namanya operasi konvolusi. Nah, operasi konvolusi itu menggunakan sebuah kernel ya, kernel atau structuring elemen, di mana setiap metode itu memiliki rule atau memiliki aturan untuk kernelnya. Jadi tidak serta-merta kita membuat kernel 3 kali 3 seperti ini dan kita isikan asal ya. Ini sudah ada patennya, sudah ada aturannya kayak gitu. Contohnya untuk yang low pass filter ini, dia aturannya semua nilai atau semua koefisien yang mengisi pada nilai kernel ini harus positif ya. Kalau teman-teman lihat ini tidak ada yang negatif ya. Gitu. Nah, yang berikutnya itu ada high pass filtering ya. Berarti ini kebalikan dari low pass filtering tadi, di mana tujuannya itu untuk mempertajam tepi-tepi pada objek. Nah, sehingga teman-teman perhatikan di sini gambarnya, ini rambutnya ini semakin terlihat ya, tepi rambutnya gitu ya. Nah, kalau yang ini bedanya, komponen dengan nilai piksel yang tinggi itu akan diloloskan, tapi komponen dengan nilai piksel yang rendah itu akan tersaring atau tertahan gitu. Nah, selain mempertajam gambar tadi ya, fungsinya itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan sebuah tepi. Nah, kalau untuk yang high pass filter ini, aturan untuk penapis lolos tinggi atau kernelnya, koefisiennya itu boleh positif, boleh negatif, atau boleh nol. Ya, perlu diingat tadi kalau yang penapis rendah itu semua koefisien harus positif, tapi kalau yang high pass filtering itu bisa positif, bisa negatif, maupun bisa juga nol. Dan semua koefisiennya jika kita jumlahkan itu bernilai 1. Contohnya ini merupakan beberapa contoh kernel untuk penapis lolos tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jika kita jumlahkan ini ya, jumlahkan keseluruhan ini, itu jumlahnya 1. Ini juga 1, ini juga 1. Itu adalah sebagai ciri-ciri kernel untuk yang high pass filter atau penajaman citra. Nah, domain filter citra sendiri itu tadi ada yang pada ruang lingkup spasial ya. Jadi artinya pada lingkup spasial ini kita akan melakukan operasi konvolusi tadi ya, antara citra input yang kita miliki dengan sebuah kernel. Nah, rumusnya ini yaitu perkalian antara ruang frekuensi pada sebuah citra dengan sebuah kernel yang kita gunakan ya. Misalnya kita menggunakan 3 kali 3, ya kita akan konvolusikan dengan 3 kali 3.
Kalau 5 kali 5 ya 5 kali 5 kayak gitu. Nah, ini tadi yang penjelasan mengenai penapis atau kernel tadi ya. Jadi kernel itu biasanya digunakan terdiri dari sebuah matriks gitu ya, number yang digunakan untuk mengkonvolusikan sebuah image. Nah, biasanya perbedaan sebuah ukuran kernel itu mengandung perbedaan aturan atau pola dari sebuah koefisien angka yang di dalam kernel tersebut. Sehingga itu nantinya akan berpengaruh terhadap hasil dari konvolusi. Misalnya di sini ada kernel 3x3 dengan nilai adalah 111 gitu ya. Adalah square shape artinya. Ada juga nanti yang lain. Nah, ini ada beberapa contohnya konsep pixel bertetangga gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini itu adalah tetangga yang plus. Nah, artinya untuk kernel yang dengan warna yang sama ini dia identik atau cenderung memiliki nilai yang sama. Saya 1, 1, 1, 1. Yang ini adalah yang berbeda. 0, minus, dan sebagainya. Ada juga yang identik misalnya atau kernelnya seperti ini atau seperti ini ya. Jadi nanti ada beberapa ciri-ciri kernel yang teman-teman bisa temukan gitu. Nah, mengenai dengan operasi konvolusi itu tadi itu adalah operasi geser dan kalikan tadi ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah citra yang akan kita konvolusikan, itu operasinya itu akan melakukan penggeseran dan perkalian dengan sesuai dengan koordinat antara citra dan kernelnya yang dituju. Gitu. Contohnya operasi konvolusi seperti ini. Nah, oke, sebentar. Saya, nah, misalnya saya memiliki citra seperti ini ya, dengan ukuran 4x4, akan saya lakukan operasi konvolusi dengan kernel ini 3x3, sehingga prosesnya ini akan saya tumpuk di sini. Nah, artinya bukan tumpuk ditutup ya, tapi ini akan prosesnya berada di sini yang pertama. Kemudian akan saya kalikan. Nah, pengaliannya itu adalah 5 yang ini dikalikan dengan seperempat. Ini ya, digunakan 5 kali seperempat. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan koordinatnya. Nah, hasil dari konvolusi ini itu akan menggantikan nilai tengah yang ada di eh, ketika dikonvolusikan. Misalnya saya konvolusikan di bagian ini, sehingga hasil konvolusi ini akan menggantikan nilai tengah yang ada di sini. Nah, kemudian ketika saya geser, ini saya sudah selesai gitu ya, saya geser, maka gesernya akan defaultnya itu satu kolom gitu ya. Kita hitung lagi, sehingga hasil dari konvolusinya akan menggantikan nilai 4 yang ada di sini. Gitu. Ketika sudah mentok, misalnya sudah mentok ini, sudah nggak ada kolom lagi di sini, otomatis kita akan kembali ke kiri, tapi turun satu baris. Nah, jadi ke sini. Oke, nah ke sini. Itu terus sampai pada pojok kanan bawah. Gitu. Sehingga kalau dengan proses seperti ini, pixel-pixel yang akan berubah nilainya itu hanya di bagian ini saja, 4 ini. Yang lain itu nilainya akan tetap seperti citra awal atau tidak ada perubahan. Gitu ya. Nah, eh, misalnya yang di sini tadi prosesnya ternyata ketemunya 4, maka 4 akan saya gantikan di sini. Nah, contoh lain misalnya yang ada di sini. Yang di sini ternyata misalnya hasilnya itu adalah 7 ya, 7. Maka 0 ini akan saya gantikan dengan nilai 7. Itu adalah proses konvolusi. Lalu bagaimana jika saya ingin semua elemen ini berubah nilai pixelnya? Ya, kita bisa menambahkan yang namanya padding ya. Di sini padding itu bisa bebas, biasanya berupa nilai 0, di sini 0, 0, 0, 0, 0.
atau bisa nilai yang terdekat dengan citra yang paling luar. Jadi di sini 5, 5, 5, 5 dan sebagainya. Itu adalah penjelasan mengenai operasi konvolusi. Nah, contoh dari konvolusi dikit ini tadi ya yang saya jelaskan. Jadi pertama di sini, kemudian geser ke kanan, sudah mentok, kita akan balik ke kiri tapi turun satu baris dan geser lagi ke kanan dan seterusnya. Sehingga yang berubah ini yang tanda tanya ini tadi. Yang lain tidak ikut berubah ya. Nah, kalau kita pengen yang lain berubah gimana? Ya, kita bisa menambahkan padding. Ya, padding ini di seluruh pinggiran citra yang kita miliki bisa menggunakan nilai yang mendekati itu 555 ya, atau yang paling netral itu bisa menggunakan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga ketika kita konvolusikan di sini, yang pojok ini juga akan bisa terganti tanda tanya ini gitu ya. Gitu. Nah, ruang lingkup spasial ini itu berkebalikan dengan ruang lingkup frekuensi. Di mana di filter ini dia akan menerapkan operasi nonlinear. Nah, dalam kasus ini ketika operasi nonlinear berarti dia tidak akan menggunakan konvolusi lagi ya. Dia cukup mengurutkan di sini, mengurutkan sebuah penomoran atau menggunakan median. Nah, beberapa contoh filternya itu ada median, min filter, maksimum, kemudian ada minimum filter. Nah, ini contohnya yang nonlinear gitu ya. Untuk yang nonlinear itu misalnya kita menggunakan min filter ini. Nah, contohnya, oke, contohnya di sini. Oke, nah untuk min filter itu masuk ke operasi linear ya, jadi dia tetap menggunakan konvolusi gitu ya. Nah hasilnya misalnya nanti kok ternyata hasilnya itu desimal, kita perlu membulatkan ke bulatan yang terdekat karena sebuah citra itu nilainya adalah utuh ya, tidak ada yang desimal. Sehingga ketika nanti kita terapkan pada Python itu akan error ketika kita tidak bulatkan. Misalnya 3,4, nanti ketika kita print CV2 IM show dia tidak akan keluar image-nya karena putih semua. Nah, untuk yang median ini termasuk pada non-linear ya. Kalau yang min tadi linear sehingga pakai konvolusi. Kalau yang median filter itu yang non-linear atau tidak menggunakan operasi konvolusi. Di mana ketika kita ingin mengubah nilai yang ada di sini, kita cukup kalau kita menggunakan median ya, kita cukup mengurutkan citra yang ada di sini, lalu kita ambil nilai tengahnya karena median itu kan nilai tengah. Sehingga kita ketika teman-teman lihat di sini 002 urutkan 4 4 5 5 5 6 ini kita ambil nilai tengahnya 4. Nah, sehingga di sini kita akan ganti nilai 4. Kebetulan sama ya. Nah, misalnya lagi di bagian sini. Bagian yang sini misalnya di sini. Nah, ketika kita urutkan berarti urutannya itu adalah 0 0 0 oke 0 lagi koma 1,1 2, 4, 4, sorry 4,5 ini ya. Sehingga di sini kita bisa mengambil nilai tengah. Nilai tengahnya ini adalah 1 ya. Sehingga di 0 ini kita akan ganti dengan nilai 1 nantinya. Kayak gitu. Ya di sini nanti akan menjadi nilai 1. Itu untuk operasi yang median filter atau nonlinear ya. Jadi cenderung lebih mudah. Nah, selain median itu juga ada yang maksimum filter, modus, dan juga minimum filter. Nah, kalau sesuai namanya, berarti kalau maksimum kita akan mencari nilai yang tertinggi untuk menggantikan di sini. Kalau minimum ya mencari nilai yang terendah. Gitu. Kalau modus berarti mencari nilai yang sering kemunculannya lebih besar atau tertinggi. Gitu. Nah, kaitannya dengan noise reduction ini, oke, sebelum saya lanjut. Nah, tadi kan untuk yang NPM ganjil sudah ya.
soalnya untuk menjawab di grup, silakan menyebutkan perbedaan citra berdasarkan kontrasnya. Kemudian kalau yang untuk NPM genap, silahkan bisa menyebutkan perbedaan antara low pass filter dan high pass filter. Nah, perbedaannya di kernelnya itu seperti apa aturannya, gitu ya. Jadi aturannya kalau yang low pass itu kan ada di penjelasan saya sebelumnya ya, coba nanti diperhatikan. Nah, silahkan dituliskan nanti di grup sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan. Nah, noise reduction itu pada intinya biasanya kita menggunakan filter yang smoothing ya. Nah, dengan proses smoothing ini biasanya noise itu akan terhapus atau dihilangkan karena termasuk pada low pass filter tadi ya, sehingga yang nilai derajat gangguan tinggi, nilai pikselnya itu akan tertahan atau tersaring. Biasanya min filter ini lebih cocok untuk menghilangkan noise yang disebabkan oleh noise yang miripnya seperti Gaussian noise, gitu ya. Jadi noise itu ada beberapa jenisnya, nanti teman-teman bisa cek di YouTube atau internet untuk jenis-jenis noise sebuah citra digital. Nah, untuk metode removal noise ini yang saat ini digunakan itu yang low pass filter tadi atau penapis rendah smoothing ya. Itu biasanya ya efeknya pengaburan boring gitu ya. Tapi bisa menggunakan min filter, Gaussian juga ada itu, nanti teman-teman coba perhatikan. Nah, noise itu apa namanya? Memang kenapa sih perlu dihilangkan gitu ya? Karena memang noise itu sangat mengganggu ketika proses analisis sebuah citra. Karena yang misalnya itu memang sebuah noise, tapi ketika dianalisis dianggapnya nanti itu sebuah tepi. Karena itu nantinya akan ada kaitannya atau hubungannya di materi berikut kita ya, yang pada deteksi tepi, di mana noise dan tepi itu atau edge detection itu pengertiannya itu hampir sama, perubahan intensitas derajat gangguan yang mendadak dan besar. Nah, tapi ada perbedaannya. Kalau yang noise tidak berkorelasi, kalau yang tepi itu berkorelasi. Nah, itu seperti apa? Saya akan jelaskan besok di pertemuan berikutnya. Nah, tapi yang saya tekankan di sini kenapa perlu dihilangkan ya itu tadi. Ketika misalnya kita menggunakan deteksi tepi, ternyata image kita banyak noise, itu bisa aja dianggap sebagai objek atau tepi-tepian. Padahal itu adalah sebuah noise. Nah, karena itu pentingnya noise reduction itu ada di situ. Itu ya. Nah, contohnya ini. Teman-teman akan susah membedakan ini ya. Dibanding yang ini. Ini sudah tidak ada noise-nya kan kelihatan tepi-tepiannya. Gitu. Nah, yang biasanya digunakan itu banyak ya untuk menggunakan noise, menggunakan Gaussian atau menggunakan min, jadi atau median juga bisa. Itu. Oke, terima kasih sudah habis materi hari ini kita yang ini. Kemudian saya akan coba buka dulu. Oke. Nah, di pertemuan ini saya sudah menyentuhkan materi, nanti bisa teman-teman baca atau nanti disimak dari video juga. Dan jangan lupa tadi untuk NPM ganjil dan genap, untuk sebagai bukti kehadiran, bisa menyebutkan di grup. Ya. Apa pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya itu ada repositori praktikum di sini. Nah, ini saya sudah berikan linknya. Teman-teman bisa download yang bagian config IPYNP ini. Teman-teman bisa download, kemudian bisa di-upload atau di-open di Google Colab, lalu bisa dijalankan. Untuk image-nya itu di sini memang saya berikan image extension, jadi bebas teman-teman mau menggunakan image apa aja. Kemarin sudah saya
demokan cara import image-nya ya. Misalnya menggunakan foto sendiri juga boleh. Ekstensinya apa? Jangan lupa bisa JPG, PMP, JPEG, PNG dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa praktikum yang teman-teman bisa coba. Itu ada histogram, kemudian ada filter. Di sini ada min filter, Gaussian filter, median. Nah, silahkan ini praktikumnya nanti bisa dicoba. Kemudian silakan nanti dibuat sebuah apa ya namanya laporan gitu ya. Jadi silakan dibuat laporan dari hasil praktikum teman-teman. Misalnya dijelaskan, misalnya untuk coding ini fungsinya untuk apa, hasilnya seperti apa, dan jika ada tambahan analisisnya, misalnya perbedaan antara ini dan ini, itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Nah, itu ya, itu untuk tugas teman-teman di rumah. Untuk pengumpulannya nanti akan saya buatkan di muka. Yang jelas itu silakan nanti dipraktekkan, dicoba di rumah, kemudian dibuat sebuah laporan, kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.